Pada kesempatan kali ini kita membuat tas handle rotan ya. Nah, ini ada palit, ada variasi, ada palitnya. Nah, ini cetakannya kita buat dari kardus. Nah, ini ada bergaris-garis ya. Ada untuk garis palit, ada untuk garis variasi dan palit. Nah, sediakan handle bulat dari rotan diameter 9 cm. Nah, cetakan ini nanti ukurannya akan saya tulis di link di deskripsinya ya. Nah, ini kalian kok bagusnya sih cetakan itu dari kayu, tapi kalau nggak ada kita bisa bikin dari kardus. Terus kan kardus yang besar. Nah, sediakan tali kepangan kecil, habis itu untuk tulangannya sudah dipres dan yang itu sudah dipotong. Nah, yang ini gunting segala cutter, pengait itu tuh harus kita siapkan. Nah, sekarang kita mulai seperti biasa kita ikat dengan tali rapia dulu. Nah, kita sini menggunakan tali rapia ya. Nah, seperti biasa kita untuk bawahnya itu ini selang-seling ya. Ini yang sudah kita press, yang sudah kita potong, kita rapikan, kita pipihkan. Nah, ada sebelah kiri panjang, sebelah kanan pendek. Nah, kita selang-seling seperti itu. Nah, nanti yang pendek itu nanti kita sambung menuju ke atasnya. Nah, kita rapikan. Kenapa sih pakai tali rapia? Ya supaya kita waktu ini naruh tulangannya itu enggak bergeser atau lepas ya, supaya aman. Gitu. Nah, sekarang lipat-lipat. Di sini anyaman angkat 1 ya. Ini anyaman kita belajar waktu kita SD loh. Pelajaran kertas yang angkat 1. Pokoknya diselang-seling aja. Ada yang panjang, yang pendek. Nah, kenapa nih pakai segala dilipat kayak gitu, supaya dia rapat, tidak bergeser tulangannya dan rapi. Nah, kebanyakan teman-teman itu langsung susun jadi dia kayak berlobang-lobang, tidak rapi. Ini kalau misalnya cenggo untuk yang mulai mengeras, semprot aja ya. Kita nih waktu bikin videonya kita cuacanya nggak terlalu panas, jadi nggak terlalu banyak kita semprot ya. Nah, ini satu lagi kita tambahkan seperti biasa. Aku bikin bawahnya ini angkat 1, anyaman angkat 1. Nah, ini kita kasih paku apa ya. Nah, sebentar aja ini supaya dia tidak bergeser atau jatuh ke samping. Nah, sekarang sebelahnya lagi kita ya seperti itu, dilipat-lipat ya satu-satu. Ini yang jelas kalian harus bisa menguasai atau paham anyaman dasar, anyaman untuk pemula. Kalau kalian sudah bisa untuk anyaman dasar, kalian mau model apa, desain apa, itu sudah sangat mudah. Cetakannya aja kalian bikin sendiri, mau bentuk apa gitu bebas, mau ukuran besar kecil, yang penting kalian bisa anyaman dasarnya gitu. Nah, ini sekarang kita kasih pakunya dulu ya. Nih, kasih pakunya lagi di ujung. Kenapa dikasih paku? Biar nggak geser kita waktu memasang nanti talinya ya. Soalnya kan di sini di pinggirnya sedikit ada melengkung, tidak rata gitu. Nah, terus sekarang kita pasang talinya, diikat. Kalau saya sini banyak ikatan ya, supaya tidak lepas ketika menganyam, itu bisa terturun ke bawah kita menganyam ya, sekira kuat lah. Kalau cetakannya itu dari kayu, kita bisa pakai papan di bawahnya, kita tutupi papan, jadi nggak perlu pakai tali menali, dia sudah rapat. Kita pakai papan nih bagian bawah. Tapi karena cetakan kita ini atau emalnya terbuat dari kardus, jadi nggak bisa pakai paku yang ditutupi papannya. Jadi kita pakai tali rapia. Kalian bisa gunakan barang-barang ada di rumah untuk jadi cetakan toples lah, toples bulat, toples kaleng susu besar itu. Tapi kalau bentuknya bergelombang jangan ya, nggak bisa. Nanti kalau jadi bisa sih jadi, tapi nggak bisa dilepas gitu. Nah, ini tali. Ini kita menggunakan 4 tali ya, 4 tali rapia. Tapi kalau sudah selesai jangan dipotong, tali rapianya masih bisa kita pakai lagi, makanya jangan diikat mati, cuma diikat simpul biasa aja supaya bisa dilepas. Nah, yang paku yang tadi kita lepas ya. Nah,
Oke, sekarang kita mulai menganyam dari samping ini ya, mulai menganyam. Anyaman dasar. Di sini kita kelilingkan dulu, belum kita tambah tulangannya pada yang pendek-pendek ini ya, eceng gondok yang pendeknya. Nah, ini anyaman dasar gitu. Dilipat ke bawah, lipat, tarik, lipat ke bawah, lipat ke bawah. Ini aduh, talinya ikut terlalu panjang talinya, jadi ikut juga nih hampir teranyam. Nah, ini proses penyambungan cuma ditimpa gitu, dibawa dulu jalan 2 atau 3 kali jalan, baru dipotong, tutup pinggirnya. Nah, ini sudah sampingnya. Nah, kalau sudah terkeliling, baru kita menambahkan tulangannya pada tulangannya yang pendek-pendek ini ya. Nah, nganyamnya santai aja, usahakan anyamannya nih tetap kita tarik ke atas supaya dia tidak terturun ini, anyamannya ke bawah jadi longgar gitu kan, sampai dibantu. Nah, sampai tangan kiri ini membantu supaya waktu dia tangan kanan menarik ke bawah supaya rapat gitu anyamannya, yang tangan kiri ini ikut menarik ke atas, yang ke bawah narik ke bawah, jadi dia tidak memble ke bawah gitu, anyamannya memble ke bawah atau terturun dari cetakannya. Jadi tangan kiri ini menahan dari atas, tangan kanan waktu menarik ke bawah. Nah, tangan kiri di atas menahan. Nah, coba kalian perhati tangan kita nih nganyam. Nah, gitu. Ke bawah kan tangan kanan, nah tangan kirinya tetap menahan supaya dia tidak terturun. Dan sekarang adalah proses menambah tulangannya nih, kita rapikan sambil tarik-tarik ke atas supaya dia, nah nanti variasi kita sampai garis inilah palitnya. Ini baru kita variasi pakai kanan. Sekarang kita nambahkan tulangan. Nah, kita tambahkan seperti biasa kok. Nah, dia ditambah. Kita tambahkan sekelilingnya semua ya. Di sini karena cetakannya ada miring, otomatis ada 4 buncu, ada 4 sudut yang harus kita tambahin. Nah, ini miring. 4 sudut ini kita tambahin 1 karena cetakannya miring ke samping ya, supaya seperti segitiga lah. Jadi otomatis supaya tulangannya tidak kurang, yang bagian miring itu harus kita tambahkan karena ada 4 sudut, 4 pojokan, jadi kita akan menambah 4 gitu. Nah, terus oke, semangat kakak, kita menganyamnya. Terus. Ini kita anyaman dasar aja ya. Anyaman dasar aja kok. Tapi kalau di sini kalian tidak ingin variasi, ada kepangannya, bisa dari awal sampai akhir anyaman dasar aja nggak apa-apa. Tidak pakai variasi. Kalau ingin latihan, tapi kalau sudah mahir silahkan pakai variasinya, mau yang angkat 2, angkat 1, atau langsung variasi anyaman 2 jalur bisa gitu. Yang penting kalau kalian pengen anyaman palit semua sampai selesai boleh. Nah, gitu. Ini kita tambah di ujung sini cuma ditimpa. Nah, tuh, tambahkan 4 ke bawah, hitungannya 1 dilipat, 2 ke belakang, 3 tarik yang dari atas yang dilipat. Nah, ini kalau di ujungnya ini memang masih panjang sih anyaman palitnya nih, ujungnya nih kalau sudah merasa kayak mengecil walaupun masih panjang, itu kita sambung supaya palitnya ini sama besarnya gitu. Terus semangat kakak. Ini pembuatannya hampir 2 jam lebih ya. Kalau misalnya kita live bosan juga kan kalau yang lama baru selesai. Kali kita bagi part kedua. Tapi kalau di sini kalian belajar dulu anyaman dasarnya, sudah paham, kalian tinggal mengubah variasi supaya
Untuk yang ini yang pakai handle rotannya ada bermacam cara. Kalau ini kita dari bawah, ada juga cara dengan dari atas ke bawah gitu handle. Nanti itu video selanjutnya ya. Kita bikin yang ini dulu, yang menggunakan satu jalur dari anyaman bawah, dari bawah ke atas. Nanti di video selanjutnya dari handle dari atas, kita memulainya dari handle-nya, kita anyam dari menuju ke bawah. Ada caranya. Yang ini paling sederhana dulu, kita menganyamnya dari bawah. Yang jelas kalian harus bisa menganyam atau paham anyaman dasarnya gitu. Kalian bisa melihat di video kita sebelumnya ya, bagaimana anyaman dasarnya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya lagi tentang anyaman, nah ini sudah pas ya sampai garisnya. Nah sekarang kita potong, kita masukkan. Ini cara mematikannya, menyusupkan. Nah dimasukkan nih alat penyusupnya, ini jarum karung, tapi supaya kita gak sakit tangannya kita kasih pegangan di belakang. Ini kita cari yang di dalamnya, ini kita potong ya, nah sambungan-sambungan tadi. Tapi kalau misalnya nanti kalian memotongnya akan sangat susah, sudah selesai ribet ya. Nah kalau ini sebelum selesai, nah kita potong dulu ya. Oke, sini, oh sudah, sebelah situ sudah. Sekarang kita menggunakan tali kepangannya. Ini ukuran 8 mili ya, nggak sampai 1 meter kepangannya. Satu ikatnya isi 50 meter. Kepangan ini kita anyam dari sisa-sisa potongan eceng gondok yang kecil-kecil tuh, yang masih bisa kita gunakan. Jadi yang sisa-sisa potongan itu jangan dibuang, masih bisa kita manfaatkan. Nah ini angkat 2 ya, angkat 2, tinggal 2. Nah supaya kita ada motifnya, otomatis karena dia tulangannya genap, satu yang harus kita angkat, ada satu yang ditinggal. Nah baru yang hanya 2 angkat 2 terakhir 1, karena dia genap. Kalau dia ganjil, nah itu nggak ada yang ditinggal, pas putarannya gitu. Nah terus ini sama kok cara yang kita bikin tas toples kemarin ya. Cara kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang membuat tas toples atau yang bulat itu pakai kepangan ini. Nah kita sampai garis itu sudah, makanya di cetakan itu perlu ada garis batas-batas. Kita ingin divariasi, ingin palit, harus ada garis-garisnya. Nah ini sudah hampir selesai sampai garisnya. Nah nih bagaimana sih, ini sudah mendekati garis selesainya. Dia itu cuma dipotong ya, setelah dipotong itu cuma ditaruh ke dalam. Nah gitu ya. Untuk bagian handle itu ya agak susah gampang tapi mudah ya tapi kalau kita namanya belajar pasti bisa kok. Semangat tuh belajar, semangat belajar. Menganyam itu mudah jika ada kemauan. Nah oke, nah sekarang kita palit lagi ya, anyaman palit sama. Nah seperti awal kita menganyam kok, sambung dulu sama kok sampai garis tuh, sampai garis paling 4 putaran ya, 4 putaran. Nah buat teman-teman yang ingin bertanya melihat produk Mujisela, kalian bisa kunjungi Instagram Mujisela CC, strip Mujisela CC gitu. Nah ini salah satu request dari teman-teman YouTube. Pas ini mungkin ada yang request, belum sempat kita buatkan video tutorialnya, tunggu sabar kita buatkan ya. Oke, ini
Setelah video tutorial pembuatan tas ini baru setengah jadi. Nanti setelah itu kita akan di bagian part 2 untuk pembuatan hiasan, memasang lapisannya. Oke, ada yang pakai serut, ada yang pakai resleting. Nah, bagaimana cara memasangnya itu di part kedua ya. Kalau ini kita khusus membuatnya sudah setengah jadi lah. Nah, ini bisa ditarik-tarik. Kenapa ditarik sih? Supaya dia ini tidak kendor. Nah, jadi dia bagus gitu, rata. Nah, jadi karena variasinya miring-miring. Nah, ini kita memasang sedikit lagi, 1 kali putaran lagi kita memasang handle rotannya ya. Gitu. Yang jelas kalian tidak bosan mengingatkan, pahami dulu cara menganyam anyaman dasar, bagaimana anyaman dasar itu bisa rapi dan rapat. Nah, yang jelas di sini kalian supaya rapi dan rapat itu eceng gondoknya harus lentur, tidak kaku, keras gitu. Kalau kaku keras kita susah untuk merapatkan atau rapi. Jadi hasilnya kayak ada berlobang-lobang anyamannya karena dia tidak lentur. Supaya lentur otomatis kita basahkan dulu eceng gondoknya, diamkan. Bisa kita celup dalam ember, terus kita angkat, kita diamkan dulu 1 menit, terus kita potong ujungnya, masukkan dalam cup plastik. Nah, kalau nggak di dalam plastik itu akan cepat kering. Terlalu banyak semprotan, capek dong. Jadi kita dalam plastik supaya nggak cepat kering. Dan kita menganyam tuh mudah gitu. Nah, ini sudah sampai sini, kita masang handle-nya aja dulu. Kita masang handle rotannya. Nah, sekarang tuh tinggal aja di situ, nanti kita akan teruskan ya. Ambil 3 dulu. Nah, kita susupkan ya. 3 dulu kita ambil. Kita sambil rapi-rapikan. Nah, ini ada, kita susupkan, potong ujungnya sedikit, masukkan, tarik. Nah, yang di bagian pemasangan handle ini tidak terlalu rumit sih. Semoga teman-teman pemula yang belajar cara memasang handle bulat ini, semoga paham dari video yang kita buat ya. Nah, rapi-rapikan. Kalau kalian handlenya pengen yang 12 cm, diameternya 10, 15 tuh ya, bikin cetakannya yang lebih besar ya. Ini cetakannya yang ukuran kecil aja kita bikin gitu. Yang jelas kalian paham dulu cara menganyamnya. Kalau sudah bisa anyaman dasar itu, kalian mau model apa, bentuk apapun kalian bisa gitu. Jadi kalau sudah anyaman dasar tinggal kita berkreasi lagi mau seperti apa yang kita buat tuh. Sekarang kita mulai menganyam. Anyaman tadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan anyaman tadi. Kita nggak campur pakai musik ya di sini. Kalau pakai kena musik takutnya kena copyright lagi, agak susah kalau pakai musik, dapat teguran, sering dapat teguran. Jadi kalau kita hapus musiknya, kita hilangkan semua, jadi suara hilang. Jadi kita khusus pakai suara aja deh. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini menuju ke atas ya, nyamannya kebalikannya tadi. Nah, yang ini tadi kita masukkan lagi. Oke.
Nah, kita masukkan. Ini menuju ke atas ya. Dia menuju ke atas, ini dimasukkannya tujuan atas. Dia ke atas lah. Supaya kalau dia tidak ke atas sama seperti tadi akan menjadi motif bolak-balik. Supaya motifnya tidak bolak-balik, kita ini ke atas, arahnya ke atas, dinaikkan, tidak ke bawah gitu. Nah, gimana sih cara menaikkan ke atas tuh ada di video tutorial kita yang menggunakan 2 jalur anyaman. Jalur satu tarik ke bawah, yang keduanya itu ke atas 2 jalur. Nah, nih kalau ke sebelahnya lagi kita seperti awal jalurnya. Nah, ke bawah. Kenapa? Supaya motifnya tidak terlihat seperti bolak-balik. Itu. Semangat kita bikinnya. Terus ini dilipat ya. Dilipat. Untuk masukkan nanti apa? Penutupnya. Ini dilipat, taruh ke belakang, ini masukkan ke handle-nya ya. Ini dikait di handle-nya. Jadi kalau kita kait sama yang ini, dia tidak akan bisa lepas gitu handle-nya. Biasanya kalau cuma disusupin aja, kalau dibuat berat bawaan barang berat itu bisa lepas. Ini sudah kita sanggah dengan palitnya, anyaman palit. Oke, semangat kakak, kita belajar menganyam eceng gondok itu mudah. Nah, kalau kalian sudah mahir dalam anyaman eceng gondok, bisa macam-macam variasi, kalian bisa kreasi lagi di bahan lain, misal selain eceng gondok, misalnya kulit gedebong pisang, batang pisang itu dikeringkan kan, bisa diolah. Terus dari kulit jagungnya sudah kering, kulit jagung tuh mudah kok, cuman ribet proses penganyamannya karena dia pendek kan, eceng gondok kulit jagung. Nah, kalian pokoknya bisa berkreasi lah. Kalau sudah bisa anyaman eceng gondok, kalian misalnya nggak ada eceng gondok, nggak ada kulit jagung, adanya banyak batang pisang, kalian bisa gunakan batang pisang untuk jadi anyaman gitu. Semangat. Nah, ini ntar lagi selesai. Nah, ini sebelah sini lagi, ini dimasukkan. Kalau tepal ya bolak-balik lah, kalau nggak pas kita bolak-balik aja tuh, menuju ke atas lagi. Nah, ini menuju ke atas. Ini baru samping sebelahnya ya, nanti selanjutnya di sebelahnya lagi yang kita buat. Oke. Nah, ini sebentar lagi sampai selesai. Ini kita melakukan pengaitan setelah ini. Ini menuju ke atas ya, anyamannya dia ke atas, tidak ke bawah. Nah, sabar menganyamnya. Kalau kita live ini lama banget. Nah, kalau kita live banyak ya kalau apalagi siang, ada yang panggil-panggil, jadi kita nggak live. Oke, ini dimasukkan, ini juga dimasukkan, ini tarik. Nah, satunya harus dipotong, nah, satunya aja kita masukkan aja semuanya. Nah, terus masukkan, nanti baru kita tarik satu persatu. Oke, sabar teman-teman, durasi setengah jam, kalian harus sabar belajar. Kalau pengen diperlambat, kalian tinggal download aja, terus kalian slowkan ya, kalian pelankan masing-masing gitu. Oke, tarik. Nah, setelah selesai ini kita tarik semua, kita tarik supaya rapi sampai batas garis yang kita bikin ya. Tarik rapikan, jadi dia tidak benjot gitu, karena kita menyesuaikan dengan garisnya jadi rata. Penting lo bikin garis. Nah, sekarang sebelahnya. Nah, ini sebelahnya kita mulai dari awal, kita tambahkan. Nah, itu baru sebelahnya, ntar lagi selesai kok. Nah,
ini cetakan sederhana yang kita buat sendiri. Oh, ada yang pengen dibuatkan bagaimana cara membuat cetakan malnya dari kardus. Oke, berarti nanti kalau bikin cetakannya kita bikin videonya. Oke, nanti yang kita bikin sabar semuanya perlu proses gitu. Kita pun juga masih belajar juga menganyam itu seperti apa, bisa lebih baik, desainnya juga kita perhatikan gitu. Ya sekarang sama aja seperti tadi. Ini menuju ke atas ya. Kalau kita sudah balik ke sebelah kiri itu dia akan menuju ke atas gitu. Kita susupkan lagi. Nah, tuh. Nah, ini sudah kita mulai lipat ya dari sebelah sini. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi tentang anyaman eceng gondok, kalian bisa kunjungi atau DM ke Instagram Gisela Sese. Hah? Pan? Nah, kita lanjut lagi ya. Ini sebentar lagi selesai. Oke, sebentar lagi ini selesai. Nah, ini balikannya ya. Sabar. Semua pasti bisa menganyam, belajar. Nah, semua pasti bisa menganyam ya. Pasti bisa kalau kita belajar, tetapi tidak semua yang bisa menganyam bisa membuat produk untuk produksi dijual, karena mereka sebagian sudah suka hobi aja, sudah bikin produk sudah. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa pengen melanjutkan lagi, memang ingin jadi usaha, itu bagus lagi gitu kan. Banyak sekarang dicari untuk produk-produk kerajinan, orang-orang suka gitu. Oke, semangat. Nah, oke, di sini kan nanti ada yang nggak sampai nih, yang panjangnya nih untuk nutupnya. Nah, ini kita sambung karena dia pendek kan, kita sambung. Nah, kalau tenang aja nih, kalau yang ini untuk penguncinya pendek itu gampang kok, kita tinggal sambung, tidak usah pusing gitu. Nah, semangat. Oke, sambil dirapikan, dirata-ratakan ya, tarik tuh. Oke, nah tarik ya, kita masukkan. Nah, ini dipotong ujungnya sedikit, masuk supaya tidak terlihat potongannya gitu. Nah, sambungannya dia dimasukkan. Nah, kita rapikan sesuai garis. Oke, sekarang ini kita potong-potong dulu seperti biasa kita potong. Nah, tapi jangan dibuang ya sisa potongan ini. Nah, jangan kalian buang sisa potongan-potongan ini gitu.
Oke, ini sudah kita bagian potong memotong ya. Nah, ini kita tinggal di tengahnya. Ini kita akan menutup yang bagian ada lubang-lubang yang masih terlihat, handle rotannya kita tutup ya. Nah, ini teknik cara menutupnya. Kita lepas dulu ya. Nah, ini jangan tali rapinya jangan dipotong. Cukup kita lepas aja, kita tarik. Jadi masih bisa kita pakai lagi kembali talinya, tidak terbuang. Nah, kita lepas ya. Nah, sudah terlepas. Nih, kita masukkan, kita menutup lubangnya ini yang masih kelihatan. Lubang-lubangnya itu yang masih terlihat, yang rotannya itu kelihatan, kita masukkan lagi gitu. Nah, gimana pun caranya, misalnya ini masih bisa diakalin lah, disusupi atau ditimpal kembali. Nah, yang ada lubangnya kita masukkan. Nah, ini makanya tuh yang sisa potongan tuh tidak kita buang, kita simpan, masih bisa dipakai gitu. Nah, kita masukkan. Nah, selesai. Terlindung, kelihatan nggak? Yang lubang kita tutup ya, yang ada lubangnya ini bisa kita tutup. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kalau sudah selesai, sudah tertutup semua, nggak kelihatan lagi lubangnya, handle rotannya tidak terlihat, masih ada satu kelihatan, kita rapikan. Ini masih ada satu yang kelihatan, kita tambahkan lagi. Kita potong ujungnya. Nah, ini ya. Kalau kalian ingin jual produk lagi kembali, usahakan rotannya itu, handle rotannya yang bersih ya, dicari. Oke, nah kalau sudah selesai tertutup tidak terlihat lubang, baru kita potong. Nah, sudah rapi gitu. Ini masih ada satu kelihatan. Masih ada satu lagi kelihatan. Ini baru sebelahnya, yang di sebelahnya sama aja caranya kok, disusupin supaya lubang di handle-nya itu tidak terlihat. Nah, jadi tertutup gitu. Nah, mudah kan? Kita menganyam dengan alat-alat sederhana aja kok. Nah, ini kita potong pelan-pelan. Pisaunya tumpul, jadi belum diganti. Paling kalau kita produksi terus ya, seminggu sekali diganti, karena dia berkarat dalam seminggu. Kan eceng gondok ini ada terdapat garamnya, itu masin. Dari mana tahu masin? Belah aja eceng gondoknya, seratnya itu diisap aja tuh ada rasa garam masin-masinnya. Makanya untuk eceng gondok nggak bisa berteman dengan besi atau aluminium, besinya akan kropos dapatnya eceng gondok. Jadi temannya eceng gondok ini kayu, rotan, plastik gitu. Kalau di aluminiumnya juga kropos gitu. Nah, ini sudah sebaliknya. Sudah santai, sebentar lagi. Oke, sudah lagi selesai. Semangat. Nah, nanti setelah ini sudah selesai, part keduanya kita bikin hiasan sama memasang lapisannya. Bagaimana cara memasang? Tapi untuk proses pembuatan menjahit lapisannya nggak dibuat ya kita. Kalian bisa aja kok bikin sendiri karena mudah kok bikin lapisannya. Kalau di sini kita nanti bagaimana cara memasang ke inner lapisannya tuh ke eceng gondok ini, ke atas eceng gondok, gimana caranya memasang dan gimana cara kita menghiasi tasnya gitu. Kelihatan ya, ini waktu videonya tidak terperhatikan, terlalu ke pinggir jadinya. Nah, sudah selesai, kita tinggal ada lagi satu kelihatan. Masih ada kelihatan
kita tutup loh sampai nggak kelihatan lubangnya. Handle rotendanya tidak terlihat juga, biar bagus lah gitu. Kalau selesai kita potong lagi. Akhirnya selesai. Kita potong juga ini di dalam. Potong dulu ya, dipotong, nggak kelihatan lagi. Tapi kalian paham aja kan cara menyusupinya. Nah. Selesai, sebentar lagi. Aduh, terturun ke bawah. Nah, sudah selesai. Ya. Ntar saya cenggondok variasi dengan kepangan, handle, rotan. Sudah selesai. Semangat mencoba teman-teman, semangat belajar. Ini sederhana kok. Nah, cantik. Ini kalian mau pakai lapis apa enggak? Bisa kok, sudah bisa dipakai, bisa dijual.